imam-imam kepala yang berteriak-teriak, "Salibkanlah dia." Tuhan Yesus dihukum mati untuk dosa-dosa kita. Dosa semua orang sepanjang masa, karena manusia yang diciptakan Tuhan itu sudah tidak lagi melihat kepada Sang Penciptanya, tetapi menginginkan agar dirinya sendiri. Ingat saja bahwa manusia pertama itu makan buah yang dilarang, pohon pengetahuan yang baik dan benar. Mereka ingin menyerupai Allah. Manusia itu ingin menguasai apa yang menjadi hak Allah. Tetapi sebenarnya dosa-dosa kita, karena siapa yang menentukan kematian seseorang? Tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang berhak untuk membuat orang lain kehilangan nyawanya. Kematian itu ditentukan Allah sendiri. Yesus pun menentukan dirinya sendiri. Dia berkata, "Saatku sekarang tiba. Inilah kehendak Bapaknya." Mengapa dia muncul ketika orang menaksir dia muncul ketika usianya 30 tahun? Mengapa menurut perkiraan orang dari sejarah itu Tuhan Yesus hanya kurang lebih 3,5 tahun berkeliling untuk menyatakan kehadirannya di dunia ini? Mengapa? Dia yang menentukan sendiri jalan hidupnya, dan apa yang diberikannya kepada kita itu secukupnya. Yohanes menuliskan bahwa apabila seluruh kisah tentang perjalanan hidupnya ketika dia tampil dituliskan, semua buku di dunia ini tidak cukup untuk mengisahkan apa yang diwartakannya. Tetapi Tuhan Yesus sendiri mengatakan cukup. Sudah tiba saatnya. Dia yang menentukan sendiri. Justru melalui orang-orang yang rasanya merasa diri berkuasa, yang berhak untuk menentukan kematian orang. Tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi yang merencanakan pembunuhannya. Karena itu mereka berteriak-teriak, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Seperti memaksa Pontius Pilatus untuk pada akhirnya menyerahkan kepada mereka itu. Pilatus sendiri malah bertanya jawab dengan Yesus, dan Yesus mengakui dialah Raja, Kristus Raja, Raja yang diurapi Allah, kehendak Allah Bapaknya itu. Allah itu yang menentukan siapa yang menjadi Raja. Hanya aku datang, aku Raja, bukan dari dunia ini, tetapi datang dari atas. Tidak seorang pun yang berhak
Aku yang berkuasa. Yesus mengakui dirinya Kristus itu. Tetapi Kristus yang lain dari pandangan seperti raja-raja dunia. Dia raja untuk melayani Bapanya. Dia melayani umat manusia agar manusia diberi kesempatan untuk kembali menjadi anak-anak Allah. Untuk itu diperlukan bahwa dosa itu yang membawa maut itu ditumpas. Dan Yesuslah penumpas maut, kematian orang. Itulah Dia yang datang untuk kita. Karena itu Ia memberi kesempatan kita setiap kali dalam keadaan kita yang apapun. Ia menghendaki agar kita itu terus-menerus bersyukur kepada Allah. Bapanya itu menciptakan kita untuk diajaknya tinggal di tempat kediamannya. Dan kita pun sebenarnya hati kita yang terdalam itu rindu. Tapi dunia ini menggoda dan mencobai. Diri kita ini sendiri yang membuat kita terjatuh dalam godaan dan cobaan di dunia ini. Tadi kita terus-menerus membaca di dalam Jalan Salib ini kata Ekaristi. Hari Minggu berekaristilah. Ekaristis artinya bersifat ekaristi. Ekaristi itu kata Indonesianya syukur. Syukur. Kita tidak cukup bersyukur di hari Minggu saja. Lihat Yesus itu. Sekalipun hari Sabat itu diagung-agungkan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tua-tua Yahudi, tetapi Yesus tetap bekerja di hari Sabat. Hari Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Minggu itu juga tidak cukup kita bersyukur di hari Minggu. Sebenarnya kita harus bersyukur setiap detik di dalam diri kita. Setiap saat hendaknya kita bersikap ekaristis itu, tetap bersyukur. Apapun yang kita terima, itu yang dijalani Kristus. Kalau dia mendapat cela, dihina, atau dianggap dihinakan, disepelekan, Yesus itu tetap berbuat. Orang buta disembuhkan, orang tuli mendengar, orang kusta disembuhkan, dan dia berkeliling untuk mewartakan kerajaan Allah itu. Sudah datang kerajaan Allah itu, bersiap-siaplah, bersyukurlah. Kerajaan Allah itu sudah datang di dunia ini. Dirinya yang membawa kerajaan Allah itu di tengah-tengah kita. Karena itu setiap saat tidak cukup kita berhari Minggu ikut misa Ekaristi, tetapi harus setiap saat kita bersikap syukur itu, Ekaristi itu. Misa harian itu sama, karena Kristus juga mengundang. Karena itu kita sekarang ini hendaknya tidak, dulu dikatakan hari Minggu itu hari Tuhan. Karena itu dikatakan Minggu, dari Domingo, dari Dominus, dari hari Tuhan. Tapi hari Tuhan itu setiap hari. Kita boleh mengunjungi Tuhan setiap hari. Di situ kita tunjukkan iman kita yang ekaristis itu, yang penuh syukur. Supaya hidup kita pun setiap saat adalah ucapan syukur. Kristus menghendaki agar kita ikut bersama dengan Dia. Setiap kita menerima ejekan sehingga kita marah,
Setiap kita tidak dipahami, tidak dimengerti. Kita berbuat baik, orang menanggapi dengan salah. Tetapi di saat marah itu naik ke ubun-ubun, ada orang yang mengatakan itu kepada saya, marahnya sudah sampai ke ubun-ubun. Dia memaki-maki. Tetapi kuasailah. Di saat seperti itu, justru bersyukurlah kepada Allah. Boleh mengikuti apa yang dialami oleh Kristus itu. Segala godaan dan cobaan, tetapi tetap dalam kerendahan hati, kemurahan hati, dalam kesabaran. Seperti tadi juga dikatakan, di atas salib itu Kristus berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Tetap mengampuni siapapun juga, setiap saat. Petrus yang bertanya, berapa kalikah aku harus mengampuni bila orang bersalah terhadap aku? 7 kali? Bukan, kata Yesus, 70 kali 7 kali. Itu bilangan yang berarti selalu. Setiap saudaramu kembali kepadamu, mengatakan bahwa dia menyesal berbuat kesalahan, ampunilah dia. Itu sikap Ekaristi itu, bersyukur. Menerima celaan, penghinaan, siksaan, ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Itu artinya selalu siap untuk bersyukur, untuk mengikuti Kristus. Yesus Tuhan kita itu. Itulah dia. Karena itu mari kita jadikan setiap saat momen. Kebetulan mungkin kita mendapatkan pandemi ini, lalu kita merasa kurang pas karena tidak bisa ke gereja di hari Minggu. Jangan khawatir, rumahmu itu juga adalah bait Allah, bila penghuninya juga umat Allah, orangnya Allah. Setiap saat kamu bisa berdoa di rumahmu itu, mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu adalah roti kehidupan. Sabda Tuhan, akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup selama-lamanya. Sabda Tuhan itu adalah roti kehidupan. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap sabda Tuhan. Bukan roti jasmani, tetapi roti surgawi itu. Itu yang membuat kita dapat menghilangkan dahaga, haus rohani kita. Rohani kita. Itulah makanan yang sejati, yang akan diberikan Kristus kepada setiap orang yang meminta. Itu, mari kita karena itu lalu selalu siap untuk seperti Kristus, siap menanti segala apapun yang menimpa kita, segala sakit, musibah, kecelakaan, kedukaan, hinaan, siksaan, celaan, atau hantaman orang. Kita siap, bukan membalas serupa dengan orang yang melakukannya kepada kita, tetapi kita melakukan serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kita itu. Itulah jalan salib kita. Karena itu kita hari ini mengikuti jalan salib ini, supaya ikut merasakan betapa besar hasrat, passion Kristus itu untuk kita. Karena hikmatnya kita bisa memperoleh apa yang dialami Kristus itu, supaya kita mampu untuk menjalankannya. Kita akan dimampukan karena kasih karunia-Nya itu tidak terbatas. Siapa yang meminta akan diberikan. Siapa yang mengetuk pintu akan dibuka.
Karena itu mari kita percayakan diri kita kepada Kristus. Apa yang saudara alami setiap hari, itulah jalan salib yang diberikan Kristus kepada Anda semua. Itu. Kita hari ini hanya jalan salib yang singkat. Tapi jalan salib sebenarnya Anda hadapi setiap hari, setiap saat bahkan mungkin. Karena itu mari kita siapkan diri kita untuk menjadi serupa dengan anak Allah itu, Kristus. Dunia ini selalu terjadi pertempuran antara yang baka dan yang fana. Manusia itu jasmani dan rohani. Dia diciptakan seperti itu. Karena itu tindakan manusia itu tidak ada yang jasmani saja dan tidak ada yang rohani saja. Tetapi setiap saat perbuatan kita itu adalah jasmani dan rohani. Hanya nanti kita itu akan mengalami bahwa nanti setelah menjalani hidup di dunia ini, mungkin orang di dunia ini menganggap kita itu sudah habis raga kita, tetapi jiwa kita tetap. Bahkan kepada kita dijanjikan kebangkitan seperti Kristus. Artinya tubuh kita ini pun akan bangkit. Tidak tahu tubuh itu berupa apa, tetapi tubuh yang dikuasai oleh Roh Kudus itu, karena mampu melihat seperti Maria Magdalena itu yang tidak mengenali Kristus ketika dia mengunjungi makam itu. Dikiranya penjaga makam, tetapi ketika Kristus menyapa dia, Maria itu tahu itulah Yesus yang dia kasihi. Karena itu mari kita juga hidup serupa dengan Kristus.